Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya, masih tetap semangat kita dalam belajar meskipun kita masih berada di tengah masa pandemi COVID-19. Baik, hari ini kita masih pada tema ketiga, tokoh dan penemuan. Subtema pertama, penemuan yang mengubah dunia. Materi kelas 6, pembelajaran kedua. Adapun materi yang akan kita pelajari hari ini adalah PKN, mengidentifikasi contoh hak dalam pengertian dan yang mempengaruhi hak dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian SPDP, mengidentifikasi berbagai contoh interval nada dan menyanyikan nada-nada sesuai intervalnya. Kita lanjut saja langsung ke pembelajaran kedua. Kamu telah belajar tentang Michael Faraday yang menemukan generator penghasil arus listrik. Banyak manfaat listrik yang mempermudah kehidupan manusia. Sikap apa yang dapat kita contoh darinya? Bagaimana kita mengaplikasikan sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Baik, kita akan mengamati sebuah gambar kamar Edo. Baik, kita akan lihat apa saja yang menggunakan listrik pada kamar Edo. Bisa dilihat, ini kamar Edo, beberapa perlengkapan menggunakan tenaga listrik. Ada kipas yang pertama, kemudian ada lampu penerang yang berada di atas. Selanjutnya ada TV, radio. Selanjutnya ada lampu belajar. Ini adalah gambar atau perlengkapan di kamar Edo yang menggunakan energi listrik. Nah, apa fungsinya alat-alat yang ada pada kamar Edo tersebut? Kita mulai dari kipas dulu. Kipas merupakan sebuah alat yang menggunakan energi listrik yang berfungsi atau manfaatnya adalah untuk menyejukkan udara yang berada di kamar Edo. Selanjutnya ada lampu gantung yang berada di atas. Lampu tersebut berfungsi untuk menerangi kamar Edo. Selanjutnya ada sebuah radio. Sebuah radio tersebut berfungsi untuk mendengarkan suara atau menghasilkan suara dari sebuah gelombang. Selanjutnya ada lampu belajar. Lampu belajar tersebut digunakan Edo untuk penerang ketika Edo akan belajar. Itu adalah gambar kamar Edo berikut dengan benda-benda yang ada di kamar Edo menggunakan listrik dan juga fungsinya. Nah, sekarang kita akan mengamati sekitar kalian dan menuliskan contoh manfaat listrik yang kamu temukan. Sebagai contoh, misalkan ada lingkungan yang ada di sini, misalkan ada manfaat listriknya bisa menyalakan televisi. Kemudian juga yang kedua, listrik manfaatnya untuk memompa air supaya keluar. Selanjutnya, sebagai contoh, listrik bermanfaat untuk mengecas atau mencharger HP yang sudah lowbat. Selanjutnya, manfaat listrik untuk menyalakan suhu ruangan atau AC ruangan. Contoh yang lainnya
manfaat listrik yang ada di sekitar, misalkan menghidupkan setrika listrik. Nah, tentu lingkungan atau sekitar anak-anak tentu akan berbeda dengan lingkungan yang dicontohkan pada manfaat listrik yang telah ditulis. Nah, nanti kalian bisa menentukan manfaat listrik apa saja yang bisa kalian rasakan di lingkungan sekitarmu. Silakan nanti tulis pada buku kalian masing-masing. Selanjutnya kita akan memperhatikan gambar-gambar, di mana gambar yang akan ditampilkan adalah gambar seseorang yang mendapatkan haknya. Contoh misalkan di sini ada gambar pertama, seorang perempuan yang duduk di bangku, ada bukunya, kemudian ada pensil. Yang menjadi pertanyaan, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan? Kita bisa lihat gambarnya menunjukkan seorang anak perempuan tersebut sedang berada di kelas dan siap untuk belajar. Tentu bisa dilihat bahwa anak tersebut telah mendapatkan haknya di dalam memperoleh pendidikan. Selanjutnya, gambar di samping ada seorang anak yang sedang bercerita. Bisa dilihat bercerita kepada orang yang lebih dewasa, ya, atau orang tuanya. Apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk menyampaikan pendapat? Kita bisa lihat kedua orang yang lebih dewasa atau orang tuanya tengah memperhatikan anaknya yang terlihat sedang menyampaikan pendapat atau bercerita. Maka si anak tersebut telah mendapatkan haknya di dalam menyampaikan sebuah pendapat. Selanjutnya, ada gambar selanjutnya. Nah, di sebelah kiri ada 3 orang anak sekolah SD yang terlihat sedang yang 2 orang terlihat mentertawakan dan yang 1 orangnya terlihat kecewa. Pertanyaannya, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh hidup yang nyaman? Jika kita melihat gambar yang tampak bahwa seseorang tersebut, salah satu siswanya yang tidak terlihat bahagia, tentu dia tidak mendapatkan haknya untuk memperoleh hidup yang aman. Selanjutnya, di sebelahnya ada gambar 3 orang, 2 orang dewasa tengah asik dengan dirinya sendiri, kemudian sementara anaknya juga sedang berusaha untuk belajar. Apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh kasih sayang? Jika kita lihat pada sebuah gambar yang ada bahwa anak tersebut tidak memperoleh kasih sayangnya, artinya anak tersebut tidak memperoleh haknya sebagai seorang anak yang seharusnya diperhatikan, kemudian harus dibantu ketika sedang belajarnya. Ya. Nah, apakah hak itu? Apa itu hak? Apakah hak itu? Ya, pertanyaannya. Kita akan jawab bahwa hak adalah segala sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang, di mana penggunaannya tergantung kepada orang tersebut dengan rasa tanggung jawab. Kita sebagai manusia mempunyai yang namanya hak. Hak itu menjadi sesuatu yang mutlak menjadi milik diri kita sendiri. Contohnya, hak kita adalah hak hidup, hak mendapatkan kasih sayang, hak mendapatkan pendidikan,
hak untuk bergaul, hak untuk berteman itu merupakan hak kita yang menjadi sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang, namun harus bisa dipertanggungjawabkan dengan dirinya sendiri. Itu yang namanya hak. Ya. Selanjutnya, setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan, menyampaikan pendapat, hidup aman, serta memperoleh kasih sayang dari lingkungannya. Hak-hak tersebut sangat dipengaruhi oleh lingkungan terdekat kita. Dari penemuan Michael Faraday, kita dapat memperoleh hak kita untuk memanfaatkan benda yang menggunakan listrik. Itu sangat mempermudah pekerjaan kita sehari-hari. Dari Michael Faraday, kita juga belajar untuk terus bekerja keras dan pantang menyerah. Sikap itu harus selalu kita contoh dalam keseharian kita. Mencontoh dari sikap Michael Faraday, teruslah bekerja dalam belajar dan menemukan pengetahuan baru. Ya, jadi bisa kita lihat bahwa mendapatkan pendidikan, menyampaikan pendapat, hidup aman, serta memperoleh kasih sayang dari lingkungan itu merupakan hak individu, hak seseorang. Ya. Nah, selanjutnya kita bisa lihat ada teks lagu Mariam Tomom. Lagu Mariam Tomom ini adalah sebuah lagu yang berasal dari daerah Tapanuli. Nah, di sini ada tangga nadanya, kemudian ada naik turun nadanya, yang mana bisa dinyanyikan nanti sesuai dengan tangga nadanya. Nah, supaya lebih jelas, kita akan perdengarkan bersama saja bagaimana nyanyian Mariam Tomong dinyanyikan. Selendang madi kinjang kain panjang madi tor pangeol ni konting masong onteng kemamangon lu Mariam tomong dainang sin napang masin Mariam tomong dainang sin napang masin Selendang madi kinjang kain panjang madi tor pangeol ni konting masong ondeng kemamangon Mariam tomong dainang sinabang masin Mariam tomong dainang sinabang masin. Itulah nyanyian Mariam Tomong yang sudah kita dengarkan, dan lagunya juga enak sekali untuk didengar ya. Dan tadi naik tangga nadanya bisa kita dengarkan dengan jelas. Nah, anak-anak nanti bisa menyanyikan lagu Mariam Tomong di rumah masing-masing. Untuk selanjutnya nanti kita akan menyanyikan lagu tersebut melalui sebuah video yang dikirim. Nah, selanjutnya kita belajar tentang tangga nada. Tangga nada ini diperlukan ketika kita akan bernyanyi agar nyanyian kita itu tepat nadanya. Nah, awalnya kita akan menyanyikan
solmisasi tangga nada. Dimulai dari do, re, mi, fa, so, la, si, do. Jika kita menggunakan nada, maka kita akan tahu naik turunnya sebuah nada tersebut. Contoh, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, do yang terakhir lebih rendah daripada do yang pertama. Jika dikembalikan lagi ke awal, maka do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Baik, itu adalah tangga nada. Nanti anak-anak bisa belajar di rumah menyanyikan tangga nada dan juga lagu Maryam Tomoh. Baik anak-anak, hari ini sampai sini dulu materi kita. Mudah-mudahan materi kita hari ini bermanfaat untuk kalian dan tetap semangat belajar. Semoga ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.